Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Patirupe wasedese Aryamita karosiya Sama paniti sampanno Pupe punyakato naro Dhanyang dhanang yaso kiti Sukhan jetang diwattati. Pemimpin puja bakti yang saya hormati, Ibu bapak, saudara-saudari, selamat pagi, Namo Buddhaya. Berbahagia pada kesempatan pagi hari ini, Ibu bapak, saya dan semuanya masih bisa duduk di Dhammasala ini, di wihara ini, untuk menghadiri puja bakti rutin minggu pagi. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, 31 hari di 2016 sudah kita lewati. Betul ya, 1 bulan penuh sudah kita lewati. Pesta pergantian tahun mungkin sudah dilakukan semeriah mungkin. Habis puluhan kembang api atau bahkan ratusan kembang api. Makan besar sudah dilakukan. Kumpul-kumpul dengan keluarga sudah dilakukan. Tapi itu pun belum cukup, Bante. Itu kan tahun barunya masih tahun baru umum. Bentar lagi Sinja kumpul lagi, Bante. Palanya lebih pusing lagi, Bante. Kenapa cucunya makin banyak, angpaunya lebih banyak. Ibu bapak saudara, di tahun 2015 mungkin ya, ibu bapak saudara-saudari sudah mencapai apa yang dicita-citakan. Sudah mencapai apa yang diinginkan. Ya, usahanya makin maju, keuntungannya makin besar, meditasinya tak lupa juga makin rajin, kewiharanya tidak pernah absen tiap minggu. Semua sudah dilakukan. Tetapi sebagian orang ada juga yang masih belum mencapai apa yang diinginkan. Ya, kalau di 2015 kebaktiannya itu, puja baktinya hari Minggu saja, dia kepingin ikut meditasi. Dia kepingin setiap hari Minggu pagi, siang, sampai malam ikut kegiatan di Dhammacaka. Itu pun belum tercapai. Atau bahkan usahanya, pekerjaannya belum juga mendapatkan peningkatan. Ya, yang tadinya pengen punya mobil baru di tahun 2015 tidak tercapai. Kenapa, Bante? Dolarnya naik terus. Dolarnya panas dingin. Harganya makin melambung. Itu juga belum tercapai. Ya, sebagian dari kita, terutama ibu bapak sebagai perumah tangga, memiliki cita-cita atau tujuan, ya, memiliki tujuan untuk mendapatkan materi lebih, itu ada sesuatu yang wajar. Ya, wajar apa tidak? Wajar. Bagaimana, Bante, kalau tidak punya keinginan untuk mendapatkan penghasilan lebih, sementara biaya sekolah dan yang lain makin meningkat? Kalau tidak berpikir ke sana, bagaimana anak istri saya? Ya kan? Hari ini jadi supir taksi, besok ya naik lagi tingkat jadi supir busway yang lebih gede. Ya, dari supir busway nanti jadi pilot, terus meningkat ke tahap yang lebih tinggi. Hari ini punya toko 1, besok tokonya 2, besok 3, 4. Asal jangan akhir tahun tutup tokonya semua, bangkrut. Itu wajar dimiliki oleh perumah tangga. Memiliki materi yang lebih. Keinginan-keinginan untuk meningkatkan kualitas hidup. Itu dari sisi luarnya. Sementara dari dalam bagaimana? Sama. Batinnya pun, mentalnya pun harus ditingkatkan. Ya, kalau di 2015 meditasinya hanya mampu 30 menit.
Di 2016 ya tingkatkan sedikit menjadi 1 jam. Kebanyakan Bante 45 menit boleh, asal jangan 31 menit. Naiknya cuma 1 menit. Datang ke wihara mendengarkan dhamma. Kalau kemarin-kemarin datangnya itu telat, tahun yang baru datangnya lebih pagi, lebih awal. Nah, sekarang 30 hari sudah dilewati, 31 hari dilewati di 2016. Tentu ibu bapak sudah punya tujuan-tujuan yang baru. Ya, harapan-harapan yang baru di tahun yang baru. Nanti besok Sinja pun pasti punya pengharapan yang baru lagi. Ya, nanti sembahyang ke sana ke sini, boleh nggak? Boleh Bante ya. Boleh. Asal jangan cuman tung-tung cep, ngacung-ngacung nancep. Ya, tapi sambil berusaha. Ya, apa bedanya ibu bapak datang ke wihara, mendengarkan dhamma, baca parita, baca sutta, gata, tetapi hanya sekedar membaca dan melakukan penghormatan tanpa melakukan usaha yang lain, itu sama saja nol besar. Sama saja, ibu bapak, saudara-saudari punya peta. Punya peta harta karun. Tahu ada harta, tetapi tidak mencarinya, tidak mengikuti jejak itu. Dapat tidak hartanya? Tidak. Dhamma itu ya peta harta karun, peta harta karun. Hartanya itu bagaimana? Wow, besar sekali. Melampaui harta duniawi. Ibu bapak tahu? Pasti tahu. Setiap minggu ikut kebaktian, dengarkan dhamma, baca buku. Tetapi kalau tidak pernah dipraktikkan, bisa tidak merasakan harta dhamma itu? Tidak. Manisnya dhamma itu ibu bapak melebihi manisnya gula, madu dan yang lain. Tapi semakin banyak menikmati dhamma, manisnya dhamma, tenang saja kita tidak akan kena diabetes. Malah hidupnya semakin sehat. Nah, ibu bapak saudara-saudari sedhamma, setiap orang memang berbeda-beda tujuannya. Tetapi satu sisi juga setiap orang memiliki tujuan yang sama. Anak sekolah punya tujuan untuk lulus sekolahnya, nilainya lebih tinggi. Betul tidak? Betul. Pria-pria yang jomblo kesepian, ya tujuannya pengen punya pasangan, pacar. Ibu-ibu yang kesepian, jangan mau punya pasangan lagi. Setiap orang punya tujuan yang berbeda. Ada juga tujuan yang sama. Nah, ini seperti kalau kita, kemarin kita habis baksos. Kita habis baksos, kita rombongan banyak mobil. Ya kan? Kita punya tujuan yang sama ke tempat baksos. Tujuannya sama, Bante. Keinginannya sama. Cita-citanya sama. Tetapi kan orangnya berbeda. Kendaraannya berbeda. Betul tidak? Berbeda. Di perjalanan itu, orangnya tahu tidak jalannya. Ada yang tahu, ada juga yang tidak. Yang tahu bisa tidak sampai bersamaan dalam cita-cita itu? Bisa. Yang tidak tahu harus mengikuti. Belajar terus. Oh, ini jalannya kemana? Tetapi walaupun tujuannya sama, terkadang ada orang yang lengah. Atau memang saking pusingnya banyak pemandangan kiri kanan. Akhirnya yang mandunya kemana, mobil yang lainnya kemana? Nyasar. Tujuan boleh sama, tetapi sampai tidaknya belum tentu. Ada yang tahu jalan, dua-duanya tahu jalan misalnya. Kemudian yang satu tahu jalan pintas. Dia lebih cepat sampai. Semuanya tahu jalan. Tetapi ada juga beberapa yang berhenti dulu lah di sini, ada lihat musim duren, ya kan, durennya bagus-bagus, berhenti dulu. Maka nyampainya pun akan lama. Itu ibarat kita konvoi berkendaraan. Tujuannya sama. Jalannya sudah tahu, petanya sudah tahu. Tetapi sampai tidaknya belum tentu bersamaan. Ibu bapak sama-sama memiliki tujuan. Sebagai umat Buddha, kita punya tujuan untuk merealisasikan nibbana. Petanya bagaimana? Dhamma sudah diterangkan oleh Sang Buddha. Tapi sampai tidaknya ke sana, belum tentu. Tahu di Dhammacakka ada Dhamma Desana, ada puja bakti. Jalannya
Tahu. Tapi sampai tidaknya ke sini belum tentu pasti sampai. Bisa saja lihat diskon atau apa di seberang sana, tadi lihat duren atau apa, berhenti dulu, sampai sini sudah bubar. Berbeda. Jadi walaupun kita merasa, oh saya tahu Bante, jalannya saya tahu, pokoknya gampang lah, tunggu dulu. Dhamma itu kita tahu semua. Ibu bapak tahu jalan mulia berfaktor 8, berunsur 8, tahu semua kan? 3 praktek utama Dhamma tahu kan? Dana, Sila, Samadhi, tahu. Tetapi untuk benar-benar berada di dalam Dhamma itu sendiri, mencapai apa yang kita cita-citakan, belum tentu. Ibu bapak saudara-saudara sedama, yang akan saya bahas pada pagi hari ini adalah bagaimana Sang Buddha memberikan satu solusi, ya, satu cara. Ibu bapak datang ke wihara, mendengarkan Dhamma, memiliki keyakinan terhadap Buddha Dhamma, tentu merasa ada sesuatu yang didapatkan. Kenapa saya ke wihara? Karena saya menganggap Dhamma memberikan solusi, bukan bantainya kan? Ya. Saya datang ke wihara, saya baca Dhamma, saya memiliki keyakinan terhadap Sang Buddha, karena saya tahu Sang Buddha, Dhamma itu sendiri punya solusi bagi permasalahan hidup saya. Nah, kalau ibu bapak tidak punya keyakinan ke sana, tidak mungkin hari ini duduk di sini. Apa hanya sekedar formalitas datang setor muka ibu bapak? Tidak. Apa karena hanya datang ke sini kemudian di absen nanti dapat angpau lebih ketika Imlek? Tidak. Apakah umat yang rajin di sini nanti mendapatkan sesuatu, boleh bawa pulang Buddha Rupang di Uposatagara? Tidak. Tapi karena memiliki keyakinan dan merasa inilah yang terbaik. Nah, di dalam Cakasutta Anguttara Nikaya, Sang Buddha menerangkan 4 caka, 4 roda. Ya, saya kasih tema di situ roda-roda keberhasilan. Roda-roda keberhasilan. Nah, di dalam salah satu sutta itu, Cakasutta, dan kemudian ini juga ditemukan di dalam sutta yang sama, yaitu Dasutara Sutta di Digha Nikaya, Sang Buddha menerangkan tentang 4 roda. 4 roda, 4 caka. Caka itu roda. Catuta caka, 4 roda. Apa saja roda-roda tersebut? Nah, yang pertama adalah Patirupa Desa Waso. Yang kedua Sapuri Sapasaya atau Arya Mita. Yang ketiga Atta Samaphanidi. Dan yang keempat Pubeca Kata Punyata. Nah, kira-kira ibu bapak pernah mendengar sutta ini atau uraian 4 poin ini di mana selain di 2 sutta itu? Manggala Sutta, Pubeca Kata Punyata. Terus Atta Samaphanidija, Patirupa Desa Wasoca, Pubeca Kata Punyata, Atta Samaphanidija etamang galamutama. Nah, kalau di dalam Manggala Sutta ini dikatakan sebagai berkah. Kalau di dalam Cakasutta ini dikatakan sebagai 4 roda. 4 roda yang akan membantu ibu bapak, saudara-saudari mencapai apa yang dicita-citakan. Mencapai apa yang diinginkan. Baik itu perihal kemajuan batin maupun duniawi. Yang pertama, Patirupa Desawa. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Mengapa bertempat tinggal di tempat yang sesuai menjadi satu keuntungan atau satu roda yang dapat membantu kita mencapai tujuan-tujuan? Ibu bapak saudara-saudari sedama, saya akan membahas dari segi misalnya dagang, sisi dagang. Ibu bapak punya usaha, ya. Ibu bapak punya toko atau punya perusahaan. Misalkan toko, jualan pupuk, ya, untuk kebun, untuk sawah. Tapi ibu bapak jualannya di tepi pantai, di daerah pesisir. Apakah pupuk itu laku? Laku tidak? Tidak. Tapi kalau di tepi pantai, di pesisir, jualannya misalnya ya, saya tidak menganjurkan, pancingan, terus apalagi jala, laku tidak? Laku. Tapi saya tidak menganjurkan ya. Laku. Itu tempatnya yang sesuai. Cuman
Bagaimana tempat yang sesuai Patirupa Desawa ini menurut Sang Buddha? Tempat tinggal yang sesuai itu tempat tinggal pertama yang jauh dari bencana alam. Di Jakarta sini dekat tidak dengan bencana alam? Apa itu? Belum, banjirnya nggak jadi. Nah, paling banjir kan? Coba ibu bapak bayangkan tinggal di tepi di kaki gunung Sinabung sekarang. Debunya banyak. Belum lagi kalau benar-benar meletus. Atau tinggal di daerah yang gempa. Apakah tenang? Tidak. Atau tinggal di daerah yang banyak terjadi peperangan. Yang ISIS-nya di mana-mana. Tenang tidak? Tidak. Itu tempat tinggal yang tidak sesuai. Tetapi di Sunter sini, di daerah Sunter sini, ini tempat tinggal yang sesuai. Mau makan enak ada. Mau ke mall ada, banyak. Mau ke wihara, dekat tidak? Dekat. Aksesnya mudah tidak? Mudah. Ini tempat tinggal yang sesuai. Di wiharanya ada biku yang tinggal, bisa berdarah makanan setiap hari. Itu tempat tinggal yang sesuai. Kalau kekurangan makan di rumah, lagi seret, datang ke wihara. Kenapa? Pasti ada dana makan, ikut makan. Itu tempat tinggal yang sesuai. Tetapi lebih dari itu ibu bapak, tempat tinggal yang sesuai itu ketika di rumah mampu membangun suasana yang baik. Sesama anggota keluarga. Rumahnya boleh mewah 4 tingkat, 5 tingkat atau 10. Bandai rumah saya 30 tingkat ya di apartemen. Boleh rumahnya mewah. Punya kolam renang, punya TV yang besar. Tetapi di rumahnya sering ribut, tidak akur. Selalu perang dengan istri, dengan anak. Itu juga bukan tempat tinggal yang sesuai. Tapi saya tidak menganjurkan ibu bapak harus keluar dari rumah situ. Kenapa? Jangan tinggalkan anak dan istri. Tetapi kalau di rumah, suaminya seperti Dewi. Suaminya seperti dewa. Nah, kembali. Istrinya seperti Dewi. Anak-anaknya bagaikan dewa dan Dewi. Hidupnya selalu akur. Tata ucapnya, tata omongannya rapi, santun. Rumah itu akan menjadi rumah seperti alam dewa, alam surga. Bahkan Catu Maharajika, alam dewa Yama, Tusita, bahkan alam-alam dewa lain pun kalah tenangnya. Tetapi kalau di rumahnya tiap mau makan, tiap mau mandi, yang mau makan malam, tidak disamperin anaknya. BBM, WhatsApp, atau telepon. Makan malam sudah siap, turun. Nah, anaknya nanti nanya, makan apa mas sekarang? Sebentar ya mama foto nanti kirim. Ada yang seperti itu? Pasti ada, cuman diem-diem. Apakah nyaman rumah yang seperti itu? Tidak. Pagi-pagi bangun semua. Bahkan suami istri pun tidur satu tempat. Ketika bangun pagi, yang ditanyakan, apa? Tagihan hari ini apa aja? Saya ke toko mau cepat-cepat. Atau bahkan tidak saling tanya, langsung mandi masing-masing, pergi masing-masing. Anaknya buka tudung saji, lihat makanan di meja, ada tulisan, di dalam amplop ini ada uang, kamu beli makan sendiri. Nanti anaknya pulang sekolah, mama papanya belum pulang. Mama papanya pulang, anaknya sudah tidur. Tidak ada komunikasi. Itu bukan kediaman yang baik. Bukan kediaman yang cocok. Bukan kediaman yang menjadi berkah. Seperti di dalam Manggala Sutta. Jadi sebisa mungkin ibu bapak memiliki waktu untuk anak-anak, memiliki waktu untuk suami atau istri, memiliki waktu untuk rumah itu. Jangan jadikan rumah hanya tempat singgah. Yang malah pemiliknya pembantu. Ya, pembantunya setiap hari di rumah kan. Punya TV besar yang menikmati, pembantu. Punya kolam renang yang berenang, pembantu. Kalau gitu mendingan gak punya rumah ibu bapak, tinggal di hotel saja. Ya. Kalau bangun pagi lihat muka istrinya ya disapa. Hari ini makin cerah aja ya. Nah, istrinya jangan ngambek, cerah apanya, utang banyak. Nah. Suaminya disapa, hari ini ganteng ya, rapi ya. Padahal baru bangun tidur, mukanya masih kucel.
Tapi kan kalau seperti itu pasti ada sesuatu yang ditertawakan, ada sesuatu yang diomongkan, ada sesuatu yang menjadi hiburan di pagi hari. Kalau pagi-paginya sudah senang, ke siangnya pun akan senang. Kalau pagi-paginya sudah runyam, sudah mumet, sudah banyak pikiran, siangnya siap-siap masuk rumah sakit. Kenapa? Stres, bawa mobil enggak santai, tabrakan. Masih untung tabrakan, Bante, orangnya yang bawa sendiri yang luka. Kalau nabrak orang bagaimana? Masih untung, Bante, kakinya yang patah. Coba kalau mati. Nah, iya, untung terus. Kediaman yang baik, kediaman yang jauh dari bencana alam, kediaman yang jauh dari peperangan, kediaman yang dimana di rumah itu suasananya juga baik. Itulah yang akan menunjang pada pencapaian tujuan-tujuan Ibu Bapak. Ya, kalau rumahnya tidak aman, banyak malingnya, maka apa yang kita taruh, apa yang kita peroleh akan selalu hilang. Jadi sekarang Ibu Bapak bisa melihat rumah sendiri, sudah cocok belum? Sudah tepat belum suasananya? Kalau sudah bagaimana? Pertahankan, jangan dijual, harganya mahal. Kalau tidak tepat bagaimana? Mau pindah punya uang ya syukur. Kalau tidak punya uang, tidak mau pindah, bangunlah suasana baik di dalam rumah. Karena dari rumah itu, di dalam rumah itu baik, kita terhadap lingkungan baik, maka lingkungannya pun akan menjadi baik. Ibu bapak saudara-saudari sedama, tahun 98 kerusuhan Jakarta, ya kan, besar-besaran, sampai Karawang pun kena, daerah saya tempat tinggal. Tetapi karena lingkungan tempat tinggalnya baik, dengan pribuminya baik, selalu akur, tidak banyak konflik, maka lingkungan tempat tinggal saya pun paling aman. Berbeda dengan lingkungan yang lain di kota Karawang, hancur semua. Itu kenapa lingkungan? Sementara di satu lingkungan lagi di daerah Karawang, jangankan kerusuhan 98, beberapa tahun yang lalu pun tetap konflik. Kenapa? Pertama, orang yang menjadi minoritas tidak membangun hubungan baik dengan mayoritas. Kedua, mungkin mereka-mereka juga di dalam rumahnya tidak baik terhadap lingkungan, bagaimana tidak saling tahu. Ya, kalau kita di kota temboknya tinggi-tinggi sama tetangga aja kadang tidak kenal. Tapi kalau di desa-desa, di daerah-daerah saling kenal. Nah itulah, cobalah berkomunikasi, membangun hubungan, maka lingkungannya pun akan baik. Itu yang pertama. Bertempat tinggal di tempat yang sesuai, bertempat tinggal di tempat yang baik. Nah, yang kedua, Sapurisa Pasayo, memiliki teman yang mulia, ya teman berarti teman-teman yang baik, kalyanamita. Ini pun akan menunjang pada pencapaian tujuan-tujuan ibu bapak saudara-saudari. Memiliki kalyanamita, memiliki teman yang baik. Sekarang rumahnya sudah baik, tadi saya bilang, rumahnya sudah menunjang. Tetapi pergaulan ibu bapak memiliki teman-teman yang tidak baik. Teman yang baik itu yang bagaimana, Bante? Teman yang mendukung sesuatu yang baik yang akan kita lakukan. Teman yang menuntun, yang mengarahkan kita pada hal-hal yang bermanfaat, yang baik. Bukan teman yang malah merugikan kita. Bagaimana cara membedakan teman yang baik dengan teman yang buruk? Teman yang baik ada di kala kita susah dan senang. Teman yang buruk, teman yang mau senangnya saja. Kalau susah, handphone pun dimatikan, tidak mau angkat telepon. Pernah menemukan teman yang seperti itu? Pernah punya teman yang tidak mau mendukung kebajikan kita? Pernah tidak? Saya mau datang ke wihara minggu pagi. Kemudian temannya bilang, enggak usah, kita mau jalan-jalan, kamu ikut saya aja. Jalan-jalannya kemana? Wah pokoknya asik lah, foya-foya, kita senang-senang. Oh enggak mau, saya mau ke wihara. Dia tetap maksa, akhirnya kita ikut. Ya sudahlah, kapan lagi senang-senang, wihara enggak mungkin tutup. Itu teman yang kurang baik, yang tidak baik. Bukan kalyanamita, kalyanamita. Tetapi teman yang baik, hari Minggu, kita males-malesan, kita telat bangun, dia mau jemput, ayo wihara, dengarkan dhamma.
Baru sampai rumah nanti jam 12 ikut lagi. Sore dijemput lagi. Ikut untuk melakukan kebajikan. Senang ada, susah ada. Selain itu kita juga harus menjadi teman yang baik bagi orang lain. Jangan hanya maunya saja, kita pun harus memberikan. Jangan hanya mau mendapatkan teman baik, tapi kita harus mau menjadi teman yang baik bagi orang lain. Ibu, bapak, saudara-saudari sedama, kita tahu di zaman sekarang ini, ya, media sosial, dunia maya makin banyak digunakan oleh orang. Ya, tidak hanya kaum muda, kaum tua pun ikut menikmatinya. Nah, media sosial ini banyak menyimpan sesuatu yang bersifat palsu. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Ibu bapak ulang tahun. Di Facebook kan biasanya ada pemberitahuan ya, hari ini ulang tahun. Mereka ucapkan ulang tahun lewat Facebook. Beratus-ratus teman kita di Facebook ucapkan selamat ulang tahun. Nah, tapi ibu bapak pernah mencoba tutup akun Facebook bapak, coba tidak gunakan Facebook ya ibu-ibu, bapak-bapak, saudara. Apakah ada yang ngucapin ulang tahun sebanyak itu? Belum tentu. Berarti mereka mengucapkan ulang tahun hanya sekedar ada pemberitahuan di Facebook, ya sudahlah, iseng nulis daripada ada kerjaan. Itu baru sekedar seperti itu. Bikin status kata-kata bijak, ya kan, renungan-renungan. Orang-orang tinggal pencet satu klik, satu tombol, like, suka, menyukai. Apakah sebenarnya mereka menyukai kata-kata itu? Hati-hati, di belakang mereka bisa menghujat. Sok-sokan kata-kata bijak, aslinya mah belum. Itu kepalsuan. Teman-teman yang palsu. Ajak ketemuan, baru kenal, di fotonya ganteng, di fotonya cantik. Ketika ketemu, ya ampun ibu bapak saudara-saudari. Ya, saya tidak berani komen, yang terserah. Mungkin yang ketawa yang ngalamin. Ya. Itu kepalsuan. Makanya tak jarang banyak terjadi pembohongan-pembohongan, penipuan-penipuan. Banyak teman-teman yang tidak setia. Tetapi, ya, kita yakin di dunia ini, di Indonesia ini, di lingkungan sini, masih banyak teman-teman yang sejati. Kalian namita. Dan saya anjurkan, ibu bapak patut memiliki kalian namita. Kenapa? Kita tahu memang kita punya pasangan, kita punya suami atau istri, kita punya teman di lingkungan kita punya guru. Tetapi belum tentu mereka semua bisa menjadi kalian namita kita. Betul tidak? Betul tidak? Betul. Kita punya guru sebagai panutan kita, tetapi belum tentu guru-guru itu bisa diajak mendengarkan apa yang kita, permasalahan yang kita miliki, kemudian memberikan solusi, atau hanya sekedar ada ketika kita merasa sedih. Tidak semuanya bisa seperti itu. Nah, kita patut memiliki kalian namita. Ibu bapak patut mencarinya. Dan ibu bapak patut menjadi kalian namita. Jangan melihat orang itu buruk. Jangan melihat orang itu tidak membawa manfaat. Tapi kita yang memberikan manfaat untuk mereka. Maka mereka pun akan menjadi manfaat bagi kita. Jangan melihat tempat ini banyak sampah. Jangan melihat tempat ini kotor. Tapi bersihkanlah tempat itu. Betul tidak? Maka apa yang kita lakukan menjadi manfaat, dan tempat itu bersih menjadi manfaat bagi orang lain. Ya, memiliki teman yang baik mendukung pada pencapaian tujuan. Kalau memiliki teman yang buruk, teman yang tidak baik, itu hanya akan menghabiskan materi kita, mematahkan tujuan kita. Ibu bapak punya teman yang demen mabuk, demen berjudi, ya. Ibu bapak punya materi yang melimpah, punya rumah yang besar, rumah yang bagus, rumah yang sesuai. Tetapi temannya ini bandar narkoba lah, teroris lah, demen berjudi lah, demen mabuk. Maka harta ibu bapak saudara-saudari pun akan habis. Temannya minjam uang, kasih. Kata Bante kan jadi kalian namita, kasih. Sekali, 2 kali minjam lagi, kasih. 3 kali, kasih. 4 kali, hati-hati ibu bapak.
Kalau sekali cepat dibalikin, oh itu teman baik, bertanggung jawab. 2 kali dibalikin, teman baik. 3 kali, 4 kali terus dia bertanggung jawab apa yang dipinjam, itu pun baik. Tetapi kalau minta terus, nanti. Nah, hati-hati dengan kata besok. Mau bayarnya kapan? Besok. Besok ditagih, kapan bayarnya? Besok kan? Kemarin kan bilangnya besok. Besok terus. Ya, hati-hati dengan teman yang seperti itu. Berarti Bante di dalam agama Buddha kita harus pilih-pilih teman. Harus tebang pilih. Saya katakan iya. Harus memilih teman. Tetapi bukan berarti memusuhi semuanya. Nah, hati-hati ya. Berbeda. Kita patut memilih teman tetapi tidak memusuhi mereka-mereka yang tidak sesuai. Justru kita buatlah mereka menjadi sesuai. Kalau kita merasa kita sudah baik. Nah, tetapi hati-hati juga. Jangan mentang-mentang saya sering wihara, saya baik, nanti merasa, oh saya kan kalyanamitta yang baik bagi orang lain. Nanti egonya pun akan berkembang. Akan timbul. Akan makin menebal. Itu yang kedua. Nah, yang ketiga ibu bapak saudara-saudari, ini adalah atas sama panidi. Yang mengetahui mana yang bermanfaat atau tidak bagi diri kita sendiri. Seperti apa itu Bante? Pada pagi hari ini ibu bapak datang wihara mendengarkan dhamma, ya, kemudian mengetahui hal-hal yang bermanfaat, membaca buku, itulah mengetahui mana yang baik buat diri sendiri. Ya, waktu kapan lalu saya pernah ceramah di sini pun, saya pernah memberikan perumpamaan, mau wihara apa ke mall. Nah, dua-duanya punya manfaat yang berbeda kan? Ke mall ada manfaatnya tidak? Ada. Untuk apa? Pemuasa nafsu Bante. Itu manfaatnya. Saya puas lagi momen saya belanja yang banyak puas. Itu manfaatnya. Wihara ada manfaatnya tidak? Ada. Pengetahuan saya bertambah. Dua-duanya bermanfaat. Tapi yang paling baik yang mana? Wihara. Kenapa? Kalau ke mall memang bermanfaat, saya senang. Tapi habis itu saya stres lagi. Duitnya habis lagi. Nggak pakai uang Bante, gesek sana, gesek gini. Pakai kredit card, ya tagihannya pun makin tebal, makin tinggi. Nah, utang kita melebihi penghasilan kita, siap-siap bangkrut. Mengetahui mana yang bermanfaat. Itulah kita harus mengetahui. Dari mana kita mengetahui mana yang bermanfaat bagi diri kita? Banyak membaca, belajar dhamma. Kalau tidak demikian, kita tidak tahu mana yang bermanfaat bagi diri kita. Diberitahu orang lain, dikasih tahu, ini bermanfaat loh, ini bagus loh, ini dapat membantu hidupmu. Belum tentu. Kalau ditawarin narkoba kan, kamu makan ini nih, masalah kamu selesai. Kamu akan enak, kamu akan tenang. Ini bermanfaat, memang sama bermanfaat, tapi kan itu buruk. Jadi kalau kita membaca, kita belajar, kita mendengar sendiri tentang dhamma, tentang kebenaran, kita benar-benar tahu di dalam diri kita sendiri, kita tahu atas dasar diri kita sendiri mana yang bermanfaat. Jadi wihara itu setiap minggu bukan hanya sekedar formalitas datang, hanya merasa malu dengan yang lain. Oh kalau yang lain hari Minggu rajin wihara, bahkan ada yang setiap hari pun ibadah. Saya kapan ya? Ya udahlah, seminggu sekali datang wihara. Jangan seperti itu. Jangan jadikan kewihara sebagai kewajiban begitu saja, melainkan jadikan wihara ini sebagai satu kebutuhan. Saya butuh wihara, saya butuh wihara. Butuh apa Bante? Butuh apa saya wihara? Butuh pandangan yang benar. Dari apa? Dari dhamma yang diuraikan. Saya wihara butuh apa? Saya wihara butuh, jangan sampai ya punya keinginan gini loh. Saya wihara butuh sendal yang bagus Bante. Sendal aja jelek, nanti saya tukar di depan. Jangan. Saya wihara butuh tenang. Ibu bapak, sebagian orang ada yang wihara tidak mendengarkan dhamma, baca paritanya pun tidak baik, tetapi dia hanya sekedar duduk, dia bisa memperoleh ketenangan, dia merasa nyaman. Karena apa? Merasa di tempat yang sesuai. Saya pernah mama saya pernah ditanya, kenapa kamu izinkan anak kamu jadi biku? Mama saya simpel jawabnya, karena anak saya pasti tinggal di tempat yang benar, yang gak mungkin jadi biku tinggalnya di diskotik, betul tidak? Minimal berada di tempat yang baik. Pergaulannya tinggal di wihara baik tidak?
baik. Minimal itu. Berada di tempat yang baik. Mengetahui mana yang bermanfaat. Jadi biku baik tidak bapak-bapak? Mau nggak jadi biku? Yang jawabnya sedikit. Jadi atasilani baik tidak ibu-ibu? Baik. Mau tidak jadi atasilani? Mungkin jawabnya mau, tapi ngangguknya nggak sampai bawah. Apa yang baik belum tentu kita mau lakukan. Demikianlah kita tahu dhamma itu baik, tetapi berapa orang yang mau menjalankan, mempraktikkan dhamma itu? Mungkin hanya sebagian. Kalau kita tidak mau jadi biku, kita tidak mau jadi atasilani, minimal kita menjadi perumah tangga yang mempraktikkan dhamma dengan benar. 5 sila ibu bapak tidak banyak mati. Berdana, memberikan sesuatu itu pun mudah. Tidak hanya materi. Ibu bapak datang wihara, ada sampah ambil, datang dengan senyuman, datang dengan sapaan yang baik, itu pun sudah berdana. Apa manfaat dana? Yang dikatakan, kemanapun pergi akan dilindungi oleh para dewa. Tidak perlu bawa celurit, tidak perlu bawa senjata, dewa pun akan melindungi. Maksudnya bukan kita diikutin dewa di belakang ya. Artinya kebajikan kita melindungi. Oh dia orangnya baik, oh dia orangnya suka berdana. Baru datang pun, ayo om, ayo tante duduknya di depan. Ini tempatnya bagus, oh ini yang paling bersih, bahkan disapu dulu. Itu kalau orang yang sering berbuat baik, kemanapun pergi akan mendapatkan tempat-tempat yang layak. Tapi kalau setiap hari selalu mengarahkan diri pada hal buruk, pada kejahatan, jangankan melangkah mau kena masalah, baru lihat di gerbang aja kita udah menghindar kan. Hati-hati, dia orangnya suka nuker sendal, cepat-cepat sendalnya kita diambil dulu. Hati-hati, dia sering marah-marah, jangan disapa, nanti kita kena omel. Orang pun akan takut. Itulah ibu bapak, saudara-saudari sedama. Membimbing diri ke arah yang baik, mengetahui mana yang bermanfaat bagi diri kita, mana yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Itu akan membawa keuntungan, akan mengarahkan dan membantu kita pada pencapaian tujuan. Yang terakhir, pubeca kata punyata, memiliki simpanan kebajikan di masa lalu. Bukan memiliki simpanan saja, nanti punya istri simpanan pun disangka mendukung pada hal-hal yang baik. Memiliki simpanan kebajikan di masa yang lampau. Masa lampau, masa lalu itu kapan Bante? Bukan cuma sekedar kehidupan sebelum ini. Kemarin, hari-hari yang lalu itu sudah masa yang lampau. Hari ini pun akan menjadi masa lampau bagi hari esok. Simpanan kebajikan tadi saya sudah bilang, praktikan 5 sila. Berdana, memilikilah kerelaan, saling berbagi, memberikan sesuatu yang bermanfaat. Tekunlah bermeditasi. Itu yang akan membawa. Itulah yang akan menjadi simpanan kebajikan bagi masa yang akan datang. Memang kita dianjurkan tidak banyak berharap kepada masa yang akan datang. Tidak banyak berandai-andai. Tidak banyak memimpikan. Kita diarahkan untuk benar-benar hidup di hari ini. Tetapi tentu kita tahu masa yang akan datang, hari besok akan datang. Hari besok kita mau jadi apa ditentukan hari ini. Hari ini kita menjadi apa, sedang menikmati apa, ini pun salah satu kondisi di masa lampau. Kalau ibu bapak mau punya masa depan yang baik, masa depan yang sukses, hari inilah ibu bapak menentukannya. Kalau sepanjang hari cuma leha-leha, santai-santai, maka masa yang akan datang pun ibu bapak tetap akan santai-santai, tapi di panti jompo. Milikilah simpanan. Simpanan kebajikan. Itu yang paling diutamakan. Sisanya simpanan materi. Ya, kalau ibu bapak sudah punya penghasilan, disisihkan berapa persen untuk ditabung, berapa persen untuk modal, berapa persen lagi untuk kebajikan. Itu dibagi-bagi. Jangan 10% ditabung, 10% modal, 10% kebajikan, 70% untuk apa? Belanja. Senang-senang.
dibagi dengan api. Itulah untuk simpanan-simpanan. Nah, ibu bapak saudara-saudari sedama, itulah 4 roda yang akan membantu ibu bapak pada pencapaian tujuan-tujuan. Ya, layaknya kalau kita berkendara naik mobil. Mobil ibu bapak rodanya berapa? 4. Rodanya 4, stabil tidak jalannya? Stabil. Jalannya tenang. Coba copot 1 rodanya. Masih bisa tidak? Masih, mungkin jadi bemo. Copot rodanya. 1 lagi, jadi 2. Jadi apa? Sepeda. Copot lagi, cuma 1. Jadi apa? Sirkus ibu bapak. Kenapa kita diberi 4 roda ini? Karena kita berada di posisi awal. Seorang rumah tangga. Seorang yang putu jana. Yang belum mencapai tingkatan kesucian. Kita butuh yang stabil. 4 ini. Ya, ibu bapak dikasih 5 sila. Terus kemudian ada 4 roda ini. Apa saja tadi? Pertama, bertempat tinggal di tempat yang sesuai. Kemudian memiliki teman yang baik. Mengarahkan diri pada hal yang bermanfaat. Kemudian memiliki simpanan kebajikan. 4 roda ini. Coba hanya bertempat tinggal di tempat yang sesuai. 1 saja. Tetapi tidak punya simpanan kebajikan. Tidak senantiasa berbuat baik. Mengarahkan diri pada hal bermanfaat. Akan tidak tercapai tujuan-tujuan kita. Tidak akan. Makanya 4 roda ini. Ya, kalau roda kereta, roda mobil, roda kereta 4, ya, berjalannya akan mulus, akan nyaman. Tetapi 4 roda ini pun harus tetap dirawat. Jangan sekali dilakukan sudah cukup, 2 kali dilakukan sudah cukup, tetapi terus menerus. Kalau ibu bapak punya ban mobil, apa sekali dipompa sudah cukup? Tidak. Ban saya tubles, kalau bocor nggak langsung kempes, betul ya? Tapi pasti kan akan kempes juga. Itu butuh perawatan. Bannya sudah gundul diganti. Sudah bertahun-tahun tetap diganti. Semakin kuat semakin baik. Kurang angin ditambah lagi. Sama. 4 poin ini pun harus tetap dirawat. Harus tetap dijaga. Sebaik mungkin. Tidak cukup sekali. Sama seperti makan. Apakah cukup sekali? Tidak. Besok juga harus makan lagi. Itulah ibu bapak. Praktik dhamma akan mendatangkan manfaat ketika kita terus-menerus mempraktikannya. Tidak hanya 1-2 kali. Jangan mentang-mentang tisarana 3 kali, tak tiampi, melakukan kebajikan pun hanya sebatas 3 kali. Tidak. Ibu bapak saudara-saudari sedama, sekarang di 2016 ini, mau seperti apa hidup kita? Mau sampai mana tujuan kita? Silakan ibu bapak yang menentukannya. Itulah agama Buddha. Segala sesuatu yang berhubungan dengan diri ibu bapak masing-masing, ibu bapak semua, segala sesuatu yang berhubungan dengan ibu bapak semua, itu ditentukan oleh diri sendiri, bukan oleh orang lain. Orang lain, lingkungan sekitar, hanya faktor-faktor yang lain, yang mungkin nomor berapa. Yang utama adalah diri sendiri. Ibu bapak diberikan hak penuh untuk mengatur kehidupan ibu bapak saudara-saudari sedama. Sebentar lagi Sinja, perubahan apa saja yang sudah dimiliki, tujuan-tujuan apa yang sudah dimiliki, boleh kita sembahyang, boleh kita berharap, tapi berusahalah. Ibu bapak saudara-saudari sedama, ya, hidup ini susah, hidup ini memang rumit. Hidup ini tidaklah mudah. Ya, bahkan untuk bangun dan tidur lagi pun itu sudah menemui satu kesulitan. Ada orang yang susah tidur, ada juga orang yang susah bangun tidur. Hidup ini sulit. Tetapi semakin sulit ketika ibu bapak hanya berpikir terus. Beranggapan, oh nanti kalau saya begini akan begitu, oh kalau saya begini akan begitu. Selalu memikirkan, selalu berandai-andai, beranggapan. Nah, itu akan semakin sulit. Tetapi hidup ini akan menjadi mudah ketika ibu punya peta, bapak punya peta, punya jalan yang benar menuju tujuan. Jalan itu ibu bapak telusuri, ibu bapak lalui, maka hidup itu akan menjadi mudah. Hidup itu akan menjadi indah. Memang di jalan itu banyak lubang, tetapi kita harus benar jeli terhadap lubang itu. Menghindari lubang-lubang yang ada di setiap jalan, maka kita akan berjalan dengan mulus, berjalan dengan baik. Ya, tujuan boleh sama, tapi orang-orang yang berbeda.
Di dalam perjalanan itu banyak pemandangan-pemandangan. Ada orang yang malas-malasan di perjalanannya, akhirnya lama mencapai tujuan. Ibu bapak, saudara-saudari sedama, ya semoga ibu bapak selalu bersemangat di dalam hidup ini, rajin wihara dan memiliki tujuan mulia untuk datang wihara, bukan tujuan-tujuan yang rendah, bukan tujuan-tujuan yang kecil. Ya semoga ibu bapak senantiasa berbahagia, maju dalam dhamma, senantiasa juga melakukan kebajikan. Semoga para leluhur sanak keluarga yang telah meninggal berbahagia, sapi sata bawantu suki tata. Sadu, sadu, sadu.